Pada puasa nggak ini yang muslim? Puasa. Masih terjaga puasanya? Allah, Pak, insya Allah. Wah, bahaya nih jam-jam siang ini. Oke. Jadi ini sebetulnya Kaprodinya sudah beralih, ya kan? Tadi ada Pak Kris tadi. Nah, mana tadi Pak Kris? Oh, sudah live ya. Nah, tapi ini kan untuk program KP, kalau kami ya ngomongnya dulu magang mandiri sipil. Sebetulnya kalau bilang KP nggak apa-apa, sama aja. Karena dulu ceritanya kurikulum khususnya KP ini ya, itu Pak Dekan tidak menginginkan bahasanya itu kerja praktek, namun digunakan bahasa lain ya. Maka itu kami waktu itu bilangnya magang mandiri sipil, tapi esensinya kerja praktek ya. Nah, kemudian nanti coba kita bedah dulu untuk apa aja prasyaratnya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kemarin saya bilang ke Pak Kris, karena saya sudah mulai harus persiapan untuk studi lanjut sehingga nggak bisa untuk full untuk menjadi Kaprodi. Namun untuk skemanya kemarin saya tanyakan apakah masih sama, ternyata memang masih sama, sehingga saya coba ambil alih, ya, kemudian disetujui Pak Kris, ya udah. Sehingga untuk sosialisasi kali ini dengan saya. Nah, kemarin ada beberapa yang menanyakan. Nah, daripada satu-satu saya menjawab, kemudian saya coba inisiasi. Kalau sosialisasi saya ambil alih dulu sementara. Nah, nggak apa-apa, katanya ya udah saya ambil alih. Kemudian nanti apa-apanya terkait dengan administrasi bukan ke saya lagi ya teman-teman. Namun kalau mau menanyakan nggak apa-apa, khususnya terkait dengan dosen pembimbing KP-nya. Ya, itu yang mengupload bukan saya lagi, namun dengan Kaprodi, Pak Kris ya kan. Kemudian termasuk nanti apabila ada KRS ya, KRS, kalau kita biasanya dulu ada KRS bersama, namun nanti selanjutnya seperti apa skema KRS-nya, nanti silakan tanyakan ke Kaprodi. Oke, kemudian saya share Sudah terlihat panduannya? Sudah ya? Halo? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi apa-apa saja, ini juga perlu saya sampaikan, apa-apa saja terkait dengan panduan magang ini, panduan KP, kemudian dokumen kurikulum, modul praktikum. Nah, itu sudah kalian bisa download panduan tugas akhir ya. Itu sudah bisa kalian download di websitenya Rekayasa Sipil. Buka aja websitenya Rekayasa Sipil UEU, seperti itu. Itu ada ya, termasuk ini panduan magang mandiri sipil. Ini ada ya. Jadi silakan kalian download ini panduannya ini di di website Rekayasa Sipil ya, seperti itu. Kemudian nah, ini seperti yang saya tanyakan kembali, untuk skemanya masih sama ya semester genap ini. Nah, semester ganjil saya belum tahu. Kalau semester genap ini dipastikan masih sama. Saya sudah tanyakan ke Kaprodinya. Nah, yang pertama kali yang harus mahasiswa lakukan itu ialah, nih saya buka di, nggak usah pengertian dan tujuan, nggak usah ya. Saya anggap nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri pengertian magang mandiri apa, tujuannya apa. Saya masuk ke persyaratan akademik. Nah, untuk di persyaratan akademik ini kemarin kalau dari saya untuk sudah membahas skemanya itu memakai telah menyelesaikan minimal 100
minimal 100 SKS. Nah, di sini ya. Dengan otomatis kalau 100 SKS, anggap saja nilainya C semua, itu IPK-nya sudah sama dengan atau lebih besar 2 ya. Di sini. Nah, ini yang harus dipastikan teman-teman sebelum meng-KRS-kan magang mandiri sipil. Nah, jadi sebelum kalian klik, karena itu pasti mengurangi SKS kalian. Jadi nanti kalau misalkan belum mencapai minimal 100 SKS, biasanya tuh kalau kalian ngecek kalian SKS yang sudah dapat itu berapa. Jadi kalau nilai mata kuliah yang belum lulus ya, anggap nanti beberapa mahasiswa sini ada yang belum lulus itu berarti tidak mencapai 100. Tapi kalau misalkan lulus, anggaplah dari semester 1 sampai semester kalian ini berarti semester 7 misalkan ya, atau semester 6 yang dapat 24 terus itu. Nah, sampai semester 6 itu lulus terus pasti mencapai atau lebih dari 100 ya, 100 SKS. Apalagi semester 7 ini udah cukup sekali karena memang perancangannya pas ya. Nah, apalagi IPK-nya. Nah, itu bisa langsung klik magang mandiri sipil. Nah, ingat, itu sekali diklik mengurangi jatah SKS kalian. Karena ini sifatnya magang mandiri sipil ini kan 3 SKS ya. Jadi nanti SKS kalian berapa, baru terkurang. Ya, misalkan 20, kalian udah ngeklik jadi 17. Nah, dampaknya kalau kalian tidak mengecek SKS minimal kalian berapa, terus langsung ngeklik, kemudian KRS udah ditutup, ibaratnya udah selesai, tapi kalian teledor ngeklik, nah itu hati-hati ya. Ternyata pas dicek di dosen pembimbing akademik ya, kalian nanti masuk ke ini ya, poin 1 ini ya. Nah, itu nggak disetujui ya, seperti itu. Oke, nggak disetujui sehingga 3 SKS-nya ya tidak akan berlanjut. Nah, jadi ini kemarin untuk dosen pembimbing akademik, dosen wali itu ya, kalian bisa cek di listnya, khusus untuk angkatan 22 sudah, 23 sudah, 24 kayaknya belum bisa mengambil karena SKS-nya belum 100, saya kira belum 100 deh untuk saat ini ya. Nah, ini sudah semua, bisa dicek di si akadnya masing-masing, dosen pembimbing akademiknya saya. Nah, nanti saya juga akan ngecek nih, SKS si A ini apakah sudah 100 ya, ataukah belum. Kalau belum ya nanti saya nggak kasih suratnya ini, nanti nggak saya keluarkan. Oke, ini dulu, nomor 1 dulu, jelas ya? Atau nanti jelas. Kalau ada sesi pertanyaan di akhir aja lah ya, saya coba kasih tahu ya, aja. Kalian coba catat poin-poinnya aja. Kemudian yang kedua pasti harus berstatus mahasiswa aktif ya. Tapi kalau cuti bisa nggak Pak? Kan ada nih ya mahasiswa yang mungkin di beberapa tengah semester ini cuti atau di akhir semester ini cuti karena ada kepentingan lain atau apa. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman. Nggak bisa karena harus terregistrasi aktif dulu ya. Diselesaikan dulu urusannya dan lain sebagainya. Nah, maksud nomor 1 ini, kenapa kita bahas tesis 100, enggak kita buka aja terserah siapa yang mau KP gitu. Jangan, maksudnya apa? Dengan 100 ini sudah kalian tempuh, otomatis kalian paling enggak tinggal mata kuliah sedikit aja nanti, ya. Mata kuliahnya tinggal sedikit sehingga bisa fokus KP-nya juga. Nah, takutnya kalau misalkan belum 100, masih di tengah-tengah, semester 3 misalkan udah bisa ngambil KP lah, nanti kacau semua ini nanti. Ya, kacau semua. Bisa nanti KP-nya nggak sukses, bisa nanti mata kuliah yang lainnya juga ngeganggu. Makanya kita buat waktu itu skema dari saya, kemudian saya rapatkan waktu itu minimal 100 SKS. Malah dulu sebelum ini saya pengennya 120 SKS, biar lebih fokus lagi nanti, tapi 100 SKS bisa. Nah, pertanyaannya nih, hati-hati, angkatan 23 itu yang selalu dapat SKS, jatah SKS 24 nih semester 6 itu sudah bisa, kayaknya semester 6 ini udah banyak yang 100 nih ya, angkatan 23 ya. Nih semester genap atau semester 6 itu mata kuliahnya cukup
lumayan untuk tugas-tugasnya. Nah, ini itu perlu kalian pertimbangkan juga, ya. Kalau kalian plus, kan ini kan semester 7 ya, jatahnya KP ini ya, magang mandiri sipil. Kalau kalian ambil di semester 6, poin plusnya pasti lebih cepat lulus, ya. Poin plusnya bisa cepat lulus, kemudian lebih apa namanya, lebih nyicilnya lebih cepat lagi. Nah, negatifnya apa? Ya berarti kalian kuliah sambil kerja praktek. Ini kalau ada angkatan 22 Dimas enggak ya di sini ya? Enggak ada ya. Dimas, kemudian Rida, kemudian satu lagi yang KP. Ada angkatannya Wihana, Wihana, kemudian Ciotang, siapa namanya? Ada Adel, ya Pak. Adel KP ya? Iya, udah Pak dia. Benar, Adel ini angkatannya yang kelas paralel 22, angkatan pertama kali. Ya, kemudian ada Mas Farhan mungkin, ya. Ya benar, Mas Farhan. Ada 4 kalau nggak salah. 4 ya, saya ingat saya. Ini sudah mulai KP nih. Nah, ini udah selesai nih KP-nya. Nanti tinggal disidangkan. Oke. Nah, itu lebih enak, lebih fokus. Ya, kalau mata kuliahnya tinggal sedikit. Tapi ya itu tadi, hati-hati. Saya titip pesannya hati-hati. Memang SKS-nya sudah cukup, namun hati-hati. Kalian harus lebih ekstra kerja keras. Karena kuliah sambil KP. Ya, kita belum memformulasi untuk misalkan yang SKS-nya full KP semua. Nanti dikonversi menjadi mata kuliah. Nah, itu belum dikonsep. Mungkin ke depan bisa juga dikonsep seperti itu. Jadi ada pilihan yang semester 7 reguler, semester 7 skema kerja praktek misalkan. Skema magang ya, seperti itu. Itu bisa juga. Tapi nanti belum diformula oleh prodi. Nah, kalau misalkan kalian oke, nggak apa-apa, saya coba kerja keras semester 6 nih ambil, ya semester 6 nih ya, udah ngambil KP juga sekalian. Nah, udah berarti kalian sudah harus kerja keras ya di situ. Oke, itu poin 1 dan 2. Nah, setelah udah ngecek nih, kalian klik KRS, baru kalian masuk ke mahasiswa mendapatkan izin persetujuan dari dosen pembimbing akademik. Ingat, ini dosen pembimbing akademik ya, bukan dosen wali. Bukan dosen pembimbing kerja praktek ya, ini masih dosen pembimbing akademik. Baru kalian maju ke dosen pembimbing akademiknya ya, mendapatkan izin. Formnya bisa dilihat di lampiran 1 ya, dibuka aja, ada lampirannya. Saya nggak perlu kayaknya untuk buka lampiran ke sini, cukup jelaskan poin-poinnya ya. Ya, kita masuk prosedur mahasiswa ini ya. Tadi mendapatkan izin persetujuan, lampirannya ada di 1. Silakan kalian ketik ulang atau di-convert, terserah kalian. Ya, di-convert ini untuk di lampiran 1-nya aja, di-convert menjadi Word, kemudian dan lain sebagainya, terserah kalian. Yang penting formatnya sama, ya, seperti itu. Kemudian setelah itu mendapatkan ACC, dosen pemdiknya, pembimbing akademiknya udah ngecek, oke, si A, si B, si C ini oke, 100 SKS sesuai dengan syarat tadi, persyaratan akademik ini sudah sesuai, kemudian di ACC oleh dosen pembimbing akademik, diberikan ke mahasiswa. Baru nanti nomor 1 ini sebelum ke menungguaran program studi, ingat ini surat izinnya itu dikasihkan setelah tadi ya, kalian sudah pastikan udah KRS dulu ya, sudah KRS untuk magang mandiri sipilnya. Ingat, perhatikan juga jatah SKS-nya. Kalian mau ngulang atau mau ngambil cepat, nah itu kalian perlu pertimbangkan sendiri-sendiri ya. Silakan kalau mau ke dosen pembimbing akademik ya untuk strateginya. Nah, kemudian langsung lampiran 1 ini ya, izin dari dosen pembimbing akademik itu kalian berikan hard copy-nya atau soft file, nanti tergantung kaprodinya, itu ke kaprodi ya, silakan ya. Jadi nomor 1 ke nomor 2 ini itu ada skema berikan untuk surat lampiran 1 ini ke kaprodi. Nah, jadi kaprodi sudah enak nih untuk nggak usah nyisir lagi mahasiswanya udah sesuai syarat belum, karena udah disisir oleh dosen pembimbing akademik yang tadi ya, syarat ini ya, 100 SKS dan aktif ini. Nah, nomor 2 udah kalian lakukan, baru menunggu ya, ditunggu. Itu kayaknya nggak usah saya sebutkan untuk
mahasiswa memberikan surat izin persetujuan nggak usah ya, ke Kaprodi nggak usah saya tuliskan, namun saya sampaikan di sosialisasi saja ya. Habis itu kalian tinggal menunggu ya kan, dapat nanti dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing KP-nya dari Kaprodi. Nah, sebelum atau sembari menunggu, kalian sudah mulai mencari lokasinya ya. Jadi deal-dealan sama deal-dealan untuk lokasi proyek ya, itu dengan dosen pembimbing magangnya ya, dosen pembimbing KP-nya, bukan dengan dosen pembimbing akademik. Dosen pembimbing akademik biasanya udah ngecek ini doang, nge-CC ya, nggak sampai ngecek ke lokasi proyeknya di mana. Nah, oke, sekarang kita agak lompat sedikit aja ya. Bentar. Persyaratan. Nah, nih, kita tadi masuk kriteria objek magang ya. Nah, di sini kelihatan di sini. Kriteria objek MMS nih magang mandiri sipil ya. Saya singkat. Kemudian nih, kriteria umum objek MMS adalah sebagai berikut. Ini kalian harus juga baca ya. Progresnya antara 10% hingga 70%. Karena kalau 5% ya kan, itu bukan berarti nggak boleh, takutnya nggak dapat apa-apa ya. Mingguannya selesainya sudah 136 jam atau setara dengan 10 minggunya selesainya cepat, tapi kalian baru sampai 7% ini proyeknya ya, sehingga nggak dapat apa-apa. Nah, maka dari itu ketika itu saya skemakan 10 hingga 70%. Kalau 80%, nah itu apalagi 80%, 90%, apalagi udah 100% ya, kalian nggak dapat apa-apa, nggak dapat ilmunya nanti di proyek ya, seperti itu. Nah, nilai proyek itu 10 miliar. Saya kira di Jakarta, Jabodetabek itu bisa 10 miliar atau bahkan lebih. Kayaknya bisa ya, 10 miliar. Nah, kemudian, di sini kriteria selanjutnya ini ada bangunan gedung, kemudian konstruksi jembatan, transportasi. Nah, tergantung nanti proyeknya apa, bangunan air, kalau tanah apa, ya. Ini kalian baca-baca lagi, kemudian kalian pertimbangkan, ya, seperti itu. Oke, masuk lagi ke persyaratan akademik. Nah, setelah tadi nomor 3 lokasinya sudah, baru nanti ke saya pakai pensil. Nah, nomor 3 sudah dapat ya. Kemudian tunggu dari Kaprodi. Kaprodinya sudah ngeplot untuk dosen pembimbing KP-nya siapa. Nah, udah selesai. Baru kalau sudah diplot, oh dosennya misalkan mahasiswa A dengan dosen si B misalkan. Ya udah, berarti kalian langsung mulai bimbingan semua full dengan dosen pembimbing B tadi ya, di situ. Kemudian nah, baru nanti tadi ya lokasinya kalian sudah baca apa-apa saja, baru nah ini udah mulai nih. Mahasiswa menyerahkan surat izin observasi ke perusahaan atau proyek di 7 serta mengisi form kesesuaian proyek. Ini ada di lampiran 2. Nah, kalau sudah dengan dosen pembimbing KP, kemudian jangan lupa kan dosen pembimbing KP-nya keluar, jangan lupa mintakan juga ke Kaprodi lokasi proyek kalian di mana. Kalau sudah deal ya dengan dosen pembimbing KP ya, dosen pembimbing KP sudah deal lokasi proyeknya di mana, alamatnya di mana, baru laporkan ke Kaprodi. Misalkan berapa orang nih yang di proyek Z, proyek XYZ, misalkan kalau industri itu biasanya bilangnya proyek XYZ. Siapa aja nih? Misalkan ada berapa orang masuk ke lapor ke Kaprodi, Pak, ini mahasiswa ini, proyeknya XYZ. Nah, nanti Kaprodinya membuatkan surat izin observasi ke perusahaan tersebut, ya. Kemudian kelompok B misalkan ABC, proyeknya ABC. Nah, itu nanti diobrolkan ke Kaprodi juga. Tadi ya, setelah sudah deal dengan dosen pembimbing KP-nya ya, baru nanti
Kaprodinya mengeluarkan lagi suratnya tersebut, surat izin observasi ini ya seperti itu. Oke, surat izin observasi itu bisa, kalau observasi yang untuk ninjau biasa itu bisa pakai surat, bisa pakai pakai verbal aja, Pak saya mau izin seperti ini, terserah ya, terserah kalian ya. Tapi kalau surat pengantar KP, nah itu tadi yang saya bilang pengantar KP-nya ya, seperti itu. Oke, kemudian nah ini tadi KRS ya, tapi sebelum itu sudah dipastikan dulu ya untuk syarat akademiknya. Kemudian bimbingan awal, nah ini udah mulai ke bimbingan awal, dosen pembimbing ya dengan form kesesuaian. Ini di lampiran 2 kalau nggak salah ya. Nah, ini benar, form kesesuaian proyek lampiran 2. Kemudian, nah baru-baru mahasiswa menyusun rencana kerja ya atau outline MMS, itu panduannya ada. Kemudian mengisi form kebutuhan, bla 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 bla, izin. Nah, ini mulai ke izin ke proyeknya. Kemudian nanti dari pembimbing lapangannya siapa, kalian diterima oleh konsultannya kah atau pengawasnya di sana. Ya, silakan komunikasikan semuanya ke dosen pembimbing magangnya. Ya, ingat dosen pembimbing magangnya, bukan ke kaprodi, bukan ke pembimbing akademik. Ya, ingat ya di situ. Karena nanti sudah dibuatkan dosen pembimbing KP-nya. Nah, di sini ada syaratnya lagi, teman-teman. Kemudian, mendapatkan izin dari dosen pembimbing akademik, oke. Mahasiswa melaporkan perkembangannya, semua ada di lampirannya. Nah, ingat nih, hati-hati. Untuk kegiatan magang mandiri sipil itu kurang lebih 136 jam. Ya, kalau di rata-rata itu anggaplah beberapa jam per hari, itu kalau misalkan 10 minggu itu minimal 13,6 jam per minggu. Nah, untuk 1 semester itu kan ada kurang lebih efektif kan 4 bulan lah ya. Itu kalau kalian aktif ke lokasi, nanti kan ada formulirnya ya. Di lokasi itu hari Senin tuh ngapain aja, berapa jam, itu ada formulirnya. Itu selesai kok, cuma 2 bulan atau 3 bulan ya, seperti itu. 3 bulan lah, 3 bulan kurang itu udah selesai ya, sehingga kalian bisa save lagi untuk ngerjain laporannya ya, ingat di situ. Kemudian satu lagi yang mau saya titip pesankan, ini sifatnya magang ya, jadi bukan kerja. Tapi kalau misalkan nanti didapat tugas khusus, kalian harus menyelesaikan apa dan dikasih imbalan jasa oleh kontraktornya atau konsultannya, itu nggak apa-apa ya. Tapi harus diperhatikan timeline waktunya. Kalian harus bisa 1 semester selesai ya, 1 semester. Tapi kalau lewat dari itu, wah itu sayang. Jadi kalau misalkan diberikan suatu tugas dari kontraktor ataupun konsultan ataupun pengawas, nggak tahu di situ yang mana. Nah, kemudian kalian sudah terlena karena mendapatkan imbalan jasa, misalkan per hari berapa ya, anggaplah per hari 120 atau 150, kerjanya cuman misalkan ngecek tulangan kolom, ya kan, dapat nih per hari 150, tapi kalian terlena sehingga kerjaannya kalian nih malah nggak selesai, entah itu outline-nya, laporan KP-nya, nah itu hati-hati ya. Kalau dapat silahkan itu dijadikan tugas, nah itu keuntungannya kalian. Nah ini enaknya di teknik sipil tuh gitu teman-teman. Apalagi yang teman-teman kelas kelas eksekutif nih, kelas paralel, mungkin sudah di proyek, ya udah silahkan KP-nya di situ saja, ya di situ saja. Malah keuntungannya kelas yang paralel ini udah di proyeknya. Kalau misalkan anggarannya itu tadi ya sudah 10 miliar ya batasnya ya, batas bawahnya seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah mencukupi 136 jam, kira-kira sudah 136 jam, ya udah selesaikan saja. Selesaikan, pamit dengan konsultannya dan lain sebagainya. Karena kalian harus menyelesaikan outline-nya tadi. Mana tadi? Ini ya, outline ini. Nah, outline tadi termasuk dengan laporan KP-nya. Ya, itu lumayan kompleks ya laporannya. Seperti itu. Kemudian form recap tadi ya, jam hadir,
Kemudian surat selesai, ya kan? Nanti ke kaitannya dengan kaprodi. Kemudian, nah ini tadi yang saya bilang, laporan magang mandiri sipil. Lapangannya udah selesai, tinggal laporan. Berarti pas tuh dua apa namanya 10 minggu, ya kan, ngerjakan 10 minggu ke lapangan, kemudian selesai. Nah, sisa bulannya itu untuk kalian ngerjakan laporan MMS-nya ini, laporan KP-nya ini, sehingga pas itu, ya, 1 semester selesai, ya, seperti itu. Nah, apalagi kalau kalian disambi dengan kuliah, ya, disambi dengan kuliah. Nah, misalkan gini nih, mumpung saya ingat, kalau misalkan kelas Citra Raya dapat proyeknya di Jakarta, ya, nanti bisa juga. Kalau dulu skemanya saya, tapi nggak tahu nanti Pak Kris gimana ya. Kalau dulu saya akal-akalin, jadi daripada kalian capek ngelaju, boleh misalkan nanti pindah dulu 1 semester ke kelas Kebon Jeruk. Misalkan kalian mau ngekos di situ, ngekos 2 bulan misalkan, boleh nanti kelasnya dipindah, kelas yang si A, si B itu yang mau KP, daripada nanti kalian ke Jawan Melaju. Apalagi kalau misalkan kelas Citra Raya, ini yang khusus yang reguler ya teman-teman ya, yang dari Citra Raya menuju Bekasi, misalnya proyeknya di Bekasi nih, boleh kalau mau pindah, ya nanti diakalin. Akalinya nggak bisa dari akunnya mahasiswa, itu akunnya prodi. Nanti si A pindah ke kelas, pindah ke mata kuliah yang kelas ke Bekasi, ya seperti itu, ya dengan jadwal yang seperti itu, ya nanti kalian ngekosnya di situ, jadi kuliahnya ikut yang kelas Bekasi. Begitupun sebaliknya, kalau kelas Bekasi dapat proyeknya di Citra, dipindah seperti itu, ya. Itu kalau dulu skemanya saya, tapi yang sekarang nanti nggak tahu, ya seperti itu. Nah, itu untuk ngakalin, daripada kalian bolak-balik jauh, ya misalkan dari Citra ke Bekasi cuman buat ngejar KP yang sehari kemudian balik lagi. Nah, itu kan agak capek, ya seperti itu. Kemudian kalau misalkan dapatnya proyek di luar kota, misalkan bisa di luar kota, nanti diakalin lagi. Jadi yang mahasiswa yang reguler ikut ke paralel, ya di KRS-in di kelas paralel. Nanti ikut kelasnya malam tuh, ya nanti bareng kelas malam. Tapi ingat, kelas paralel Sabtu ada kuliah, ya khusus ada yang praktikum juga ada, ya seperti itu. Itu harus komitmen juga, Sabtunya masuk untuk kelas yang tatap muka. Tapi nanti silakan dibicarakan kalau misalkan lagi KP ada batasan-batasan dari dosen kelas, apa namanya, dosen mata kuliahnya bisa ikut hybrid atau apa. Nah, itu silahkan, ya seperti itu. Oke, kemudian ini udah selesai ya, mahasiswa mengikuti responsi. Nah, setelah laporan selesai, semuanya selesai nih, khusus yang angkatan pertama kali 22 yang kemarin sudah KP, ini saya kira sudah selesai nih. Saya belum dengar tapi laporannya seperti apa. Ini nanti dikumpulkan ke prodi, semua kelengkapannya dikumpulkan ke prodi. Nah, udah berarti selesai. Habis itu mengikuti responsi. Nah, kalau di kita bilangnya mungkin sidang KP-nya, ya. Kemudian selesai semua. Nah, udah tinggal menunggu penilaiannya seperti apa, ya di situ. Kemudian, nah pembimbing ini juga ada, pembimbing itu untuk dosen, ya seperti itu. Kemudian, nah kalau misalkan nah magang mandiri sipil itu tidak bisa diperpanjang. Jadi kalau kalian 1 semester nggak selesai atau terlena dengan tadi kalian dapat take dari konsultan, ya per hari sehingga nggak selesai, ya udah kalian ulang dari awal dengan topik yang baru, ya itu akan sangat sia-sia. Tapi kembali lagi dengan dosen pembimbing KP-nya. Kalau dengan saya kalian nggak selesai 1 semester, ya udah ganti lagi topiknya yang baru, itu akan sayang, mundur lagi nanti kalian kuliahnya semesternya mundur lagi, ya seperti itu. Kemudian kriteria tadi, ya kriteria seperti apa untuk outline, ya outline itu ada di outline untuk laporannya sekalian aja saya sampaikan di sini. Nah,
outline, namanya outline atau kerangkanya itu ikuti di magang mandiri sipil ya. Halaman sampul itu terdiri dari judul, lambang dan lain sebagainya, judulnya seperti apa, halaman persetujuan, halaman daftar isi, halaman daftar lampiran. Nah, bagian utama itu ada latar belakang, tujuan, waktu pelaksanaan, bla 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 bla. Nah, ini nanti silahkan semua ini bagian utama ini dosen pembimbing KP-nya ya. Ini nanti kalian intensifkan bimbingan dengan dosen pembimbing KP-nya ya. Nah, namun kalau misalkan dengan ini kan outline ya, nanti format mengikuti panduan tugas akhir ya. Ingat, beda ya. Outline-nya kalian bentar. Oke, saya lanjutkan. Untuk outline itu beda ya dengan formatnya. Kalau format itu ngikutin panduan tugas akhir. Misalkan aja, nih saya misalkan aja ya, format antara, nih, kan ada bab ya, ini kan bab. Ini bab 2. Bab 2 menuju subbab 2, ini ada 1,15 multiple. Nah, kemudian di enter 3 kali di sini. Enter 3 kali. Nah, ini format ini ikuti ke panduan tugas akhir. Ada semua di situ, ya. Kemudian subbab ke subbab berikutnya ini berapa? Ikuti saja ke panduan tugas akhir. Kemudian subbab ke sub-subbab ini ada lagi, ikuti saja. Kemudian ini menjorok berapa? Ya, ini 1 kalau nggak salah ya, karena saking banyaknya panduan ini, jadi saya ingat-ingat lagi. Menjorok ke dalamnya ini 1, ini nanti disesuaikan kalau yang subbab ini karena ada 2, 2, 1 ya, seperti itu. Ya, itu semua dilihat di panduan tugas akhir. Sekali lagi, filenya ada di website Rekayasa Sipil. Jadi enak nanti dosen pembimbing KP-nya, oh ini sudah sesuai. Kalau nggak sesuai, silakan disesuaikan ya. Jadi mahasiswa harus sudah detail ya untuk laporannya ya, sehingga enak dilihat ya, seperti itu. Outline, oke, kemudian ini sudah, oke, aktivitas di lapangan, kemudian form-form ada di sini semua ya, laporan magang. Nah, ini tadi, ini silakan kalian intensifkan dengan dosen pembimbing KP-nya. Nah, ini, kalau nanti mau lihat formatnya tugas akhir, lihat di lampirannya ya, lihat di lampirannya. Kalau di magang ini form kesesuaian kalian print. Ingat ya, kalau kalian ngeprint ya ini boleh kalian potong nih, kalian download ini kalian potong, tapi kalau kalian mau tulis lagi, jadi header footernya ini nggak usah kalian tampilkan, nggak apa-apa. Ini kan ada header footernya ya, nah ini header footer. Tapi kalau kalian jadikan ini jadi lampiran, ini kan masih ada desain header footernya nih ya, berarti ada desain header footer. Sedangkan di laporan kalian kan nggak ada header footernya. Nah, ini kalau saya namanya header footer, saya hilangkan lagi, berarti saya ketik lagi atau kalian convert, kemudian jadikan Word, ini dihilangkan header footernya, nanti disesuaikan ya. Konvertannya biasanya kalau konvertan dari PDF ke Word itu kan jelek ya. Kalau misalnya ada yang nggak berubah ya bagus. Seperti itu. Ini kalau kalian mau ketik lagi silahkan ya. Kalau saya header footernya memang nggak ada ketentuan ya teman-teman ya, untuk lampiran ini nggak ada ketentuan. Mau dikasihkan header footernya tetap seperti ini silahkan. Kalau mau dihilangkan silahkan. Kalau dihilangkan karena kan laporan kalian isinya kan nggak ada header footer ya. Kecuali kalian mau bikin header footer kayak gini ya terserah kalian. Agak repot nanti. Buang-buang waktu. Yang penting kan isinya aja. Oke. Kemudian ini lembar kegiatan harian. Kalian ngapain aja. Nah, nanti dosen pembimbing KP itu ngeceknya dari sini nih. Berapa jam kalian
melakukan kegiatan di lapangannya, ya, berapa jam totalnya. Kemudian, nah di sini misalkan ada pekerjaan, kriteria. Nah, masuk ke sini ya, ini dulu. Jadi kriteria khusus, kan ada bangunan, ada 5 ya di sini ya, sesuai dengan konsentrasinya sipil. Nah, misalkan ada di gedung. Di gedung, kalian mau neliti terkait dengan kolomnya. Kemudian di gedung itu kalian ada, misalkan aja ya, di satu proyek X, Y, Z, ada 5 orang mahasiswa di situ KP, ya, setelah disetujui bla 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 tadi, ya. Kemudian ada yang mau ngecek dari 5 itu, 3 orang pengen ke gedung, ya. Nah, setelah disetujui, ya, disetujui dosen tersebut, dosen KP, oke, nggak apa-apa di bangunan gedung. Tapi ini nanti masing-masing dosen pembimbing KP-nya itu juga ngecek ya, mungkin nanti ke Kaprodi, ya, itu tuh ngecek, jangan sampai kolom mahasiswa A ngecek kolom, mahasiswa B, kan ada 3 tadi yang ngecek gedung, mahasiswa A, B, C itu ngecek kolom semua. Nah itu jangan, itu akan bertabrakan, apa ya, walaupun kolomnya beda-beda ya teman-teman ya, kolom itu kan ada banyak, walaupun nanti lokasi kolomnya itu beda-beda, tapi saya harap, nah, tapi tergantung nanti ya Pak Kaprodi seperti apa ya, itu kalau kemarin, kalau gedung berarti kan kaitannya dengan struktur, ya kan, struktur seperti itu jangan semuanya di kolom, bisa aja di baloknya, bisa aja di apanya, plat lantainya dan lain sebagainya, dibedakan itu, ya. Nah, itu. Jangan semuanya di kolom, ya. Bisa yang lainnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan waktunya nggak keburu lagi, misalkan lagi bikin kolom, kemudian lagi penulangan, ya, penulangannya itu lama sekali, kemudian proyeknya itu ada bermasalah misalkan, sehingga kolom yang, atau mungkin kolom yang diinstal itu lama sekali, kemudian proyeknya sempat ditutup dan lain sebagainya, misalkan tinggal itu saja, ya udah nggak apa-apa. Kalau batasan masalahnya seperti itu, ya udah diperbolehkan. Baru nanti mungkin dari dosen pembimbing KP-nya nanti ngolah-ngolah nih, ini kolomnya si A ini diapain, si B ini diapain, jadi tugasnya berbeda, ya, seperti itu, tugas khususnya, kan ada ya, di laporan ini ada tugas khusus. Nah, itu untuk mengetahui kalian itu sudah seberapa jauh belajar terkait dengan di lapangannya, ya, seperti itu. Tapi kalau bisa yang, beraneka ragam, bagus, ya. Nah, jadi tugas khusus itu kalau misalkan tidak diberikan tugas atau suruh ngecek sama pengawasnya yang di pembimbing lapangannya ya, tidak disuruh ngecek atau lain sebagainya, itu biasanya dari dosen KP-nya, dosen pembimbing KP-nya untuk memberikan tugas khusus. Tapi kalau udah diberikan ya sama konsultannya atau kontraktornya dan lain sebagainya, itu tugas khususnya ya udah itu dijadikan tugas khusus, ya, ngomong dengan dosen pembimbing KP-nya itu jadi tugas khusus kalian yang ada di bab 5 kalau nggak salah, ya, seperti itu. Oke, sesi tanya jawab sepertinya sudah bisa dibuka, silakan yang mau bertanya. Saya kira udah cukup jelas ini, untuk semuanya sudah saya jelaskan. Silakan, ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, alhamdulillah nih. Paling saya mau nanya Pak. Ya. Berkait pembimbing KP-nya itu kita bisa milih apa nanti dari dari Kaprodinya ya Pak yang milih? Dosen KP semuanya dari Kaprodi. Seperti itu. Kalau saya. Tapi nggak tahu Pak Kris seperti apa. Kalau dulu semuanya dari Kaprodi. Nah, ini kan Kaprodinya udah ini Pak Kris. Ada Pak Kris nggak di sini ya? Nggak ada ya? Nah, itu semuanya dari Kaprodi. Tapi kalau kalian mau milih, misalkan mau milih, kemudian nanti ngomong Kaprodi, nah itu saya nggak tahu. Itu
sudah di luar kewenangan gitu. Saya nggak tahu untuk itu. Oke, apalagi? Pak, boleh nanya Pak? Ya. Untuk satu tempat KP boleh berapa mahasiswa Pak? Nah, kalau itu waktu dulu saya juga memang belum ada ketentuan, tapi kayak ini kan mahasiswa ini rame ya. Kalau nilai proyeknya itu kayak Jakarta besar-besar sih, 10 miliar tuh kecil lah kalau di Jakarta, kalau di daerah yang sulit. Tapi kalau itu silakan tanyakan ke Kaprodi. Kalau dulu saya nggak ada ketentuannya, boleh keroyokan itu boleh. Gitu. Tapi kalau misalkan ya ini berapa nih pesertanya? Saya lihat stop share dulu. Misalkan ini 38. Nah, gini. Ini kan 38 itu kan sama saya ya. 37 lah. Misalkan 37 anak ini di proyek XYZ, ya jangan juga gitu. Kalau saya ya, 37 anak ini di proyek XYZ di situ semua ya jangan. Semuanya dipencet. Nah, itu nanti balik lagi ke Kaprodi. Nah, ini ada Pak Kris nih. Halo Pak Kris. Nah, ini kita perkenalkan ya. Asik. Silakan nanti Pak Kris yang ngatur semuanya. Nah, itu. Kalau dulu 37 ya jangan di situ semua. Ya nanti dibagi-bagi. Gampang lah kalau saya kira proyek di Jakarta ini ya. Jabodetabek ya, Jabodetabek. Itu. Itu Pak Kris, gimana ada tambahan? Itulah ya. Udah nggak ada, sama aja sih Mas. Nah, gitu Sama aja sih, tuh. Ayo Fril, gimana Fril? Izin bertanya Pak, untuk waktu pelaksanaan KP itu bisa dimulai dari kapan ya Pak? Waktu pelaksanaan KP itu sebetulnya dari sekarang nih sudah bisa. Tapi kalau prasyaratnya itu nanti ya menunggu kan 30 Maret mulai, iya Mas ya, 30 Maret ya Mas ya. 30 Ya, tanggal Maret 30 Maret kita mulai kuliah. Tapi kalau ngintip lokasi proyek, kemudian ngelobi lokasi proyek, nilainya kalau nilai sih nggak tahu ya. Nilai kasaran nanti nggak apa-apa kalau mau ditanyakan pengawas. Kalau kalian minta RAB itu yang agak rumit. Kalau nilai proyek kan kayak kita punya nilai proyek Pak, misalkan 10 minimal 10 miliar. Itu kalau mau nyari-nyari udah bisa. Justru malah sekarang ini yang paling cepat untuk ini loh lokasi proyeknya, jadi udah siap. Itu Fril. Tapi kalau administrasi semuanya itu nanti mulainya di 30 Maret. Kalau kemarin kayak gitu, waktu awal kuliah lah itu startnya. Gitu. Tapi kalau nyari lokasinya itu bisa banget. Gitu. Oh iya Pak, saya izin bertanya lagi Pak. Apa? Nah, kan kemarin kan kita anak-anak HI beberapa kan udah ke proyek gitu ya Pak ya. Nah mereka tuh rata-rata tuh minta surat pengantarnya dulu Pak. Itu berarti surat pengantarnya sebelum tanggal 30 Maret, sebelum tanggal 30 Maret kan ya Pak? Itu kalian cuman mau ngecek nilai proyeknya berapa gitu? Kita waktu itu kepik Pak, beberapa kan ada proyek dari Wika juga, PP. Gini aja Fril, kalau saran saya, kalau mulai minta surat pengantar tuh betul sih memang. Kalau lokasi proyeknya tuh minta surat pengantar. Tapi surat pengantar tuh enaknya itu diberikan, nggak tahu nih nanti Pak Kris seperti apa. Enak itu diberikan setelah mulai perkuliahan aktif tuh tanggal 30 Maret. Saran saya, cari lagi lokasi proyeknya lagi saran saya. Kalau nggak, coba dilebih Pak. Ini kita belum mulai KP sebetulnya, cuman mau nanya ininya berapa, anggarannya berapa, gitu-gitu. Gitu aja Fril. Kalau saran saya, ada dua pilihan. Kamu nanyain lagi, tapi bukan KP nih, cuma nanya biasa aja. Nanya ke konsultannya kah, atau apa gitu. Kamu kalau ke depan itu kan pasti ketemunya security-nya kan? Ya nggak, Fril? Betul Pak. Nah, security-nya. Kamu jelas ke... Apa? Proper apa? Iya, jadi kalau dari security-nya, kalau nggak ada surat pengantar, biasanya kan disuruh ke kantor. Nah, di kantor proyeknya Pak. Habis dari kantor proyek disuruh ke pusat tuh Pak, kantor pusatnya. Nanti habis dari kantor pusat disuruh ke proyeknya lagi gitu Pak, kalau nggak ada suratnya. Wow, di kantornya itu kantor apa tuh? Kantor di proyeknya kan? Cina Konstruksi namanya Pak, di PIK ada. Nah, kalau bisa ketemu entah pengawasnya kah, entah konsultannya kah, kalau bisa ketemu satu aja untuk menanyakan itu aja nih, Pak kita punya syaratnya ini, apakah ini memenuhi gitu aja sih. Kita belum mulai KP gitu. Saran saya ngelobinya gitu aja, Fril. Tapi kalau itu mental lagi, misalkan nggak boleh lagi, ya udah cari lokasi proyek lagi, coba cari lagi deh.
gitu. Karena kalau biar rapi, tapi nggak tahu nih Pak Kris gimana ya, biar rapi surat pengantar tuh dikasihkan nanti kalau udah 30 Maret, nanti tanggalnya biar enak itu, mulai KP-nya enak gitu. Itu Fril, jelas Fril? Oke Pak, makasih banyak Pak Raffi. Ya misalkan buntu udah dicoba, ya udah daripada kalian debat di situ kan nggak enak juga. Itu ya udah Pak gitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Pak, mau nanya Pak. Ya silakan. Pak, kalau dari durasi proyeknya pengaruh nggak Pak? Misalnya kayak ada proyek di atas 10 M, tapi dia waktu pelaksanaannya cuma 3-4 bulan. Itu masalah nggak Pak? Atau nggak apa-apa? Proyek apa dulu? Cepet banget, ada kan? Ada Pak. Wah, canggih juga. Nah itu silakan gimana Mas Kris? Pak Kris. Itu Kalau kasusnya untuk proyek baru tuh. itu kan kita harus lihat dulu ya itu proyek apa dulu sih kalau misalnya terlalu cepat itu. Ada tuh katanya Jakarta emang canggih-canggih sih kalau kata saya. Iya sih memang, cuman masa 4 bulan udah selesai gitu. Proyeknya apa itu? Di Cilegon sih Pak, pembangunan hilirisasi. Proyeknya udah berarti sekarang berapa persen itu? Wait, Sekarang ini baru mulai Pak. baru mulai. Jadi kalau di Maret tuh estimasi udah lebih dari 10%. Oh, ini tempat kamu kerja ya? Iya Pak. Oh, nah itu silakan itu Pak Kris. Kalau dari saya sesuaikan timeline-nya. Berarti kalau Oke. ini udah mulai, kalau misalkan mau mulai sekarang udah mulai nih Wihana Mas Kris. Ini udah mulai dia. Tapi silakan bebas kebijakan Pak Kaprot ini. Oke, baik Pak. Kalau dari saya memang ya udah sesuaikan timelinenya itu ya udah silakan sesuaikan gitu. Biar bagus aja, biar rapi. Baik Pak. Enak nih kalau yang siswa paralel banyak lebih. Izin tanya Pak, Yo, sini. misalkan saya sudah, halo Pak, dengar nggak Pak suara saya Pak? Suaranya besar sekali. Oh, gimana di lokasi kan ini? Iya Pak, lagi hujan deras Pak. Oke, Zing, gimana Zing? Nah, saya Dede Yusuf Pak. Wow, ya. Ya, gimana deh? Nah, kalau saya sudah bekerja di suatu proyek, misalkan saya magang di proyek itu sendiri, boleh Pak? Boleh gitu. Itu yang saya sampaikan. Proyeknya berapa dulu? Nama proyeknya? 30 Pak. Oke ya, 30 ya. Progres sudah berapa persen nih? Progres baru 9% Pak. 9%. Oh, nyampe sih. Kayaknya bisa. Schedule-nya 16 bulan sih Pak. 9% berarti nanti kalau dari saya sih oke. Nah, Mas Chris gimana Mas? Kalau saya oke sih. Boleh aja sih, boleh. Kalau itu boleh. Oke, misalkan boleh, pembimbing lapangannya harus tetap ada ya Pak? Ada tetap. Itu kan nanti ada formnya bro. Nah, Tetap terus ada. untuk yang tanda tangan di dokumen magang seperti kayak lembar kegiatan harian apa segala macam, minimal jabatannya apa Pak? Yang di lapangan. Minimal kalau kemarin saya nggak ada apa Mas? Kayaknya nggak usah lah ya jabatan Gak minimal. usah sih, yang penting ada orang di lapangan yang Oh, ada orang di lapangan ya. Sama kayak kemarin waktu yang anak-anak udah HP itu. Sama. Ini teman-teman justru malah yang mahasiswa reguler silakan nih kalau ada teman-teman dari kelas eksekutif nih biasanya banyak link nih. Gitu ya Mas Didi. Oke Pak, ini satu lagi Pak. Ini kan di panduannya ada minimal ya Pak, 136 jam. Berarti sekitar 10 mingguan ya Pak. Ya. Misalkan udah tercapai sesuai schedule di panduan tersebut, berarti udah selesai ya Pak? Udah selesai. Tapi gini ya, Dek, kamu kan lagi kerja nih. Bukan yang kamu klaim itu yang kemarin bukan ya, tapi kamu Iya, berarti terhitung ya Pak? Ya, terhitung TMT-nya gitu. Terhitung pas saya sudah mulai start ya Pak? Betul, startnya nanti 30 Maret, betul. Gitu. Jangan nyolong start dulu ya teman-teman ya. Iya Pak, Bos. Siap Pak. Biar kita progresnya real saja gitu. Berarti untuk tugas khusus di lapangan nggak ditentuin dari dosen ya Pak, kita sendiri ya Pak yang milih ya Pak? Nah, tugas khusus itu diberikan kalau misalkan kalian nggak dapat tugas nih dari konsultannya atau dari pengawasnya atau dari kontraktornya seperti itu. Pembimbing lapangannya lah intinya. Dari pembimbing lapangan nggak ada ngasih apa-apa, ya udah nanti dosen yang ngasih tugas khususnya. Dosen KP. Oh gitu. Oke.
Jelas? Jelas sih Pak. Nah, lokasi proyekmu di mana, Dek? Di Jakarta Selatan Pak, di Cipete. Itu gedung apa? Pemerintah kah? Apa swasta? Enggak, ini kita lagi bikin mes karyawan untuk perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur Pak, 5 lantai. Mantap. Oke, Iya, Pak. terima kasih. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, izin aja Pak. Ya, silakan. Kan di aturannya itu kan proyeknya minimal 10 M ya Pak. Ya. Dengan progres maksimal 70%. Kalau di tempat saya ini progresnya udah 80% Pak. Tapi sisa pekerjaannya sekitar masih 200 miliaran Pak. Itu boleh nggak Pak? Progresnya udah 70%. Udah lebih dari 70 Pak. Tapi sipeknya masih sekitar 200-an. 200 miliaran. Kalau saya sih, nggak. Silakan Pak Kris. Kalau saya sih, Kalau ini jangan deh ya, soalnya kan sesuai dengan ketentuan aja kan minimal kan maksimal kan 70. Soalnya kan kalau di atas 70 itu kan kita anggap itu udah mau finishing aja sih. Tapi ini masih ada pekerjaan settlement gitu Pak. Masih bisa diteliti sih Pak. ya tapi kan itu kan udah lingkupnya yang lain. Ya betul, penurunannya seperti apa. Tapi kan yang lain udah naik. Itu tempatmu, ini sih siapa ini namanya? Haji Mas Pak. Oh, Aji. Ini kamu di situ juga ya kebetulan ya? Iya Pak, saya kerja di sini Pak. Ya terserah tuh Pak Kaprot, agak susah sih. Gitu. Silakan, Mas Kris. Agak susah sih. Agak gimana ya, soalnya kan dari ketentuan kan udah 70 ya maksimal gitu. Coba cari dulu deh Ji, kalau nggak dapet ya nanti batasan masalah lah mungkin ya, saya nggak tahu nanti Pak Kris. Tapi coba aja sih Mas Aji kalau misalnya belum dapat proyeknya ya udah bisa aja sih pakai itu, tapi cari dulu ya. Kalau memang udah mentok banget nanti kita pertimbangkan deh. Baik Pak, makasih Pak. Mungkin temenmu yang di sini teman kelas ada kali, atau di Mas Dede tadi lah. Saya stay-nya di Subang Pak, bukan di Jakarta. Oh, Subang ya. Jauh juga. Ya oke lah. Oke. Silakan yang lain. Itu ya Mas Haji ya, jelas ya? Jelas Pak. Nah, oke. Yang lain? Yuk, silakan. Ya udah Pak. Pak izin nanya lagi Pak. Kan tadi Pak. persyaratan KP itu kan itu minimal 100 SKS tempuh atau 100 SKS lulus Pak? SKS lulus, tempuh itu sama dengan lulus. Tempuh tuh kalau Beda. yang enggak beda ya. SKS lulus kan menyelesaikan tadi. SKS tempuh berarti yang enggak lulus ikut kan ya? Iya Pak. Berarti 100 lulus ya Pak? Ya, 100 lulus. Kan tadi kan kalau di panduan telah menyelesaikan kan. Menyelesaikan berarti kan sudah lulus lah. Mungkin bisa diralat Oke, lagi kali ya nanti kata-katanya ya. Setelah lulus lah mungkin nanti. Gitu. Ada lagi? Ini dari 30-an ini daftar semua. Teman-teman. Atau ada yang belum tapi ikut sosialisasi aja. Kalau ikut semua rame sih. Rame nih Mas Kris. Silahkan nanti plottingnya ini. Banyak Itu sih. Kalau saya lihat sih banyak sih yang KP. Nah, Mas Iqbal mana Mas Iqbal? Ini ada nih. Mas Iqbal, halo. Hadir Pak. SKS-mu gimana Mas? Nah, ini angkatan pertama nih. SKS-mu gimana Mas? Bisa? Aman Pak, aman. Masuk. Benar ya? Iya Pak. Berarti siap ya kuliah sambil ini, Mas Iqbal? Oh siap Pak, soalnya sambil kerja juga Pak. Cocok nih. Nah ini angkatan pertama nih. Nanti kan ada si Mas Farhan ya, suka bolak-balik Mas Iqbal, Mas Farhan nih. Ada Mas Farhan kan? Seperti itu. Bisa tanya-tanya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Atau mau tanya ke Pak Kris boleh?
Ingat ya, ini KP itu tidak ada biaya apapun ya untuk universitas ataupun untuk prodi, nggak ada biaya apapun, murni biaya kalian sendiri untuk akomodasi, untuk yang mau ngekos silahkan ya, tidak ada dari kita juga. Dan ini bukan kerja ya teman-teman ya, beda sama nggak tahu ya kalau tempat industri itu kayaknya konsepnya seperti apa, yang teknik industri ya maksudnya, yang di teknik industri saya nggak tahu konsepnya seperti apa, full di sana berapa bulan. Kalau kita untuk mengejar biar cepat kalian lulus, jadi semesteran bareng KP, kebalik, KP bareng semesteran, jadi masih sambil kuliah. Nanti kuliahnya seperti apa bisa diakalin oleh Pak Kris ya, bisa nanti dipindahkan kelasnya si A si B tadi yang saya katakan tadi ya, mau ikut kelas paralel silahkan ya. Tapi ya itu mungkin kalau yang udah terbiasa tatap muka kelas malam terbiasa atau enggak, atau mungkin sebaliknya yang kelas paralel ikut reguler misalkan aja ada ya, misalkan saya nggak tahu. Kalau ada ya udah silahkan seperti itu. Tapi kalau di universitas agak repot, ya mending dari prodi seperti itu, mending diakalin dari prodinya gitu. Oh ya, ini saya infokan ya dulu mungkin agak susah ya kalau misalnya ada yang ikut ke paralel ya, dari reguler ke paralel, karena aturan yang terbaru itu sekarang jangan sampai ada yang mahasiswa reguler masuk ke paralel. Nah, jadi teman-teman yang paralel, yang reguler apabila KP ya mau tidak mau ya harus ekstra lah jatuhnya ya. Itu dari Bu Nina kah Mas? Iya, dari Bu Nina. Udah Kenapa terpantau emang? sekarang. Oh. Karena banyak sekarang yang dari semester kemarin tuh banyak yang kayak gitu, yang main masukin dari reguler ke paralel, paralel ke reguler, itu kena. Ada beberapa yang kena kemarin. Oh, justru malah mempercepat ya, karena kan semester ganjil genap kan dibuka, jadi enak tuh mahasiswa reguler. Cuman kalau kasusnya untuk mempercepat sih nggak relevan, tapi kalau untuk KP kayaknya sih bisa ya, tapi nggak tahu ya nanti ya. Kalau Mas Kris ini sih, kalau untuk KP misalkan aja sih, tapi kalau di Jakarta sih oke-oke aja sih, lokasi proyeknya nggak yang ini. 10 miliar bisa lah maksudnya itu. Perkara nanti kelompoknya gemuk di situ di lokasi proyek karena nggak ada lagi ya nggak apa-apa gitu. Kalau kampusnya di daerah kayak saya kan di Jogja itu mungkin agak susah sih, lokasi proyeknya nggak banyak gitu. Tapi kalau pindah-pindah kelas masih nggak apa-apa lah ya Mas Kris ya. Kaji ke Mas sudah boleh izin les belum Pak? boleh silakan. Mas Dede silakan. Terima kasih Pak. Ya. Kalau pindah-pindah kelas masih oke lah ya, nggak apa-apa. Misalkan aja ada, misalkan. Nanti coba diatur lah, Mas Kris ya. Ininya seperti apa arusnya. Yang lain ada pertanyaan dulu nggak nih? Ada pertanyaan lagi nggak? Atau udah cukup? Kayaknya cukup ini, Mas Kris. Silakan tambahan, Mas. Oke, untuk yang mau KP jangan lupa minta ke pembimbingnya dulu ya, baru nanti ke saya, ke Kaprodi untuk tanda tangan persetujuannya ya. Yang penting minta ke dosen PA dulu ya untuk persetujuannya ya. Jangan langsung ke saya semua ya. Oke. Nah, itu nanti dikumpulkan. Baik, Pak. Hard file aja Mas ya, biar bisa buat file prodi itu kayak kemarin ditumpuk yang itu angkatan 22. Ya. Oke, kalau nggak ada kita akhiri. Nggak ada lagi ya? Kayaknya nggak ada sini. Ingat ya, yang penting harus dosen PA-nya harus tahu dulu ya kalau ngambil KP, jangan sampai dosen PA tidak tahu ya. Untuk teman-teman Baik, ya. Pak. Baik, Pak. Oke, kalau gitu saya leave ya teman-teman ya. Ayo Mas Kris, saya makasih banyak teman-teman. Semangat ya KP-nya. Kuliahnya. Selamat, Pak. Ya. Ada yang mau tanyakan lagi?
Ya, Mefril, kenapa? Izin Pak, berarti untuk kira-kira kalau udah dapat persetujuan dari dosen PA, itu untuk dapat dari dosen pembimbing buat KP itu kapan ya Pak? Biasanya sih nanti kalau udah banyak yang terkumpul, nanti baru saya bagi dosen-dosen PA-nya ya. Oke, baik Pak Kris. Bukan Terima kasih. dosen pembimbingnya, sorry. Maksud saya ya. Iya, Pak. Oke Pak, makasih Pak. Izin bertanya Pak. Ya. Berarti tetap SKS lulus Pak yang 100 Pak, bukan SKS yang ditempuh Pak. Start saya lihat dulu ya. Kalau misalnya memungkinkan, nanti akan saya coba dulu deh ya. Saya mau rundingan dulu sama dosen yang lain ya. Tapi kalau misalnya diizinkan, nanti ya udah saya masukkan gitu. Walaupun saya kaprodi kan saya nggak mungkin kan ya. Itu kan karena istilahnya main iyain aja gitu ya. Soalnya kan harus rembukan dulu karena kan itu kan dari awalnya itu kita udah rembukan bahwa minimal harus segini SKS-nya gitu ya. Oke, baik Pak. Ada lagi? Oke, ini reguler semua ya? Iya Pak, reguler Pak. Oke, nah teman-teman gini, saya sebenarnya agak gimana ya, jadi kan yang karena kan ada beberapa perubahan dari kampus ya untuk mata kuliah nanti yang semester ini, jadi teman-teman nanti saya mohon maaf nih sebelumnya ya, karena di satu sisi dosen kita kan masih kurang ya. Apalagi kan kita ini kan dibuka dari semester awal sampai semester akhir, semester 7 ya teman-teman. Nah jadi nanti saya mohon ya untuk apabila nanti ada mata kuliah yang digabung itu istilahnya jangan, maksudnya digabung dalam artian KJ dan HI misalnya digabung gitu. Istilahnya teman-teman harap bersabar ya. Ada masalah nggak kalau mata kuliah digabung? Itu berarti jatuhnya online atau hybrid Pak? Nanti hybrid akan dibuat. Berarti nanti untuk kelas offline-nya pindah-pindah gitu Pak? Enggak, jadi kalau untuk hybrid misalnya hybridnya itu di KJ ya, misal hybridnya di KJ, nanti yang teman-teman di KJ masuk, yang di HI-nya itu bisa online gitu. Ya ini saya ini kenapa saya kasih tahu dari awal karena ya saya mohon maaf aja dulu sementara ya. Karena kita kondisinya lagi kekurangan dosen, walaupun ada dosen tambahan yang baru, tapi itu masih belum mencukupi ya karena 2 orang. Jadi teman-teman apalagi sekarang udah pada semester 6 ya, karena semester 6 ini apalagi untuk mata kuliah transport itu kita udah kekurangan dosen ya. Ya teman-teman ya, jadi saya harap ini lagi saya atur, semoga sih nggak yang bisa digabung-gabung banget juga ya. Jadi ya saya mohon maaf aja dari awal dulu ya. Ada yang keberatan nggak?